Halo semuanya, selamat datang di Fakta Fiksi, tempat di mana kebenaran dan mitos bertemu. Hari ini, kita akan membedah 5 mitos yang paling sering dipercaya. Tapi apakah benar? Mari kita simak bersama dan temukan jawabannya. Mitos menggaruk kepala menyebabkan kebotakan. Apakah benar menggaruk kepala menyebabkan kebotakan? Mari kita ungkapkan fakta ilmiahnya. Menggaruk kepala secara normal tidak langsung menyebabkan kebotakan. Namun, menggaruk kepala yang berlebihan atau dengan cara yang kasar dapat memperburuk kondisi rambut yang sudah lemah atau rusak. Kegiatan menggaruk kepala yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan folikel rambut dan mempercepat kebotakan. Menurut American Academy of Dermatology, kebotakan disebabkan faktor genetik 80%, hormonal 10-15%, dan gaya hidup 5-10%. Dengan demikian, menggaruk kepala hanya memperburuk kondisi rambut, bukan penyebab utama kebotakan. Mitos, minum air es menyebabkan batuk. Apakah minum air es langsung menyebabkan batuk? Mari kita lihat penjelasan medisnya. Minum es tidak secara langsung menyebabkan batuk, tetapi dapat memicu iritasi tenggorokan dan memperburuk kondisi batuk yang sudah ada. Mengkonsumsi es dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah pada tenggorokan yang memperburuk gejala batuk. Menurut ilmiah, perubahan suhu mendadak dapat memicu kontraksi otot tenggorokan dan memperburuk batuk, di mana kondisi tenggorokan yang sudah lemah lebih rentan terhadap iritasi akibat mengkonsumsi es. Dengan demikian, minum es tidak menyebabkan batuk, tapi dapat memperparah kondisi tenggorokan yang sudah iritasi. Mitos, minum susu dapat meningkatkan berat badan. Apakah minum susu mempengaruhi berat badan? Mari kita lihat penjelasan ilmiahnya. Minum susu dapat memberikan efek berbeda-beda, tergantung pada jenis susu dan kebutuhan individu. Susu mengandung kalori, protein, dan lemak yang dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Namun, susu juga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan memperlambat pencernaan, sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Dengan demikian, meminum susu dapat meningkatkan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak seimbang dengan kebutuhan individu. Namun, konsumsi susu moderat dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Penting untuk memilih jenis susu yang tepat dan mengatur jumlah konsumsi sesuai kebutuhan. Mitos, tidur siang membuat badan gemuk. Apakah tidur siang mempengaruhi berat badan? Mari kita lihat penjelasan ilmiahnya. Tidur siang tidak secara langsung menambah berat badan, namun beberapa faktor terkait dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, gangguan ritme sirkadian, dan perubahan hormon lapar serta metabolisme. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tidur siang moderat 15-30 menit tidak berdampak signifikan pada penambahan berat badan, sedangkan tidur siang berlebihan lebih dari 2 jam dapat meningkatkan risiko obesitas. Oleh karena itu, penting untuk membatasi durasi tidur siang, menjaga pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik teratur, dan memastikan kualitas tidur malam yang baik. Mitos, makan telur setiap hari membuat kolesterol tinggi. Apakah makan telur setiap hari berdampak buruk pada kolesterol? Mari kita ungkapkan fakta sebenarnya. Mengkonsumsi telur setiap hari tidak secara signifikan berdampak buruk pada kolesterol bagi sebagian besar orang. Telur mengandung kolesterol baik yang membantu keseimbangan kolesterol tubuh.
Mengonsumsi telur secara moderat, yaitu 1-2 butir sehari, tidak meningkatkan risiko penyakit jantung dan tidak berdampak buruk pada kolesterol. Selain itu, penelitian American Heart Association pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mengkonsumsi telur tidak berhubungan dengan peningkatan risiko serangan jantung atau stroke. Namun, perlu diingat bahwa seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi telur secara teratur. Untuk mengonsumsi telur secara seimbang, orang dewasa sehat dapat mengonsumsi 1-2 butir per hari, sedangkan orang dengan risiko penyakit jantung hanya 3-4 kali seminggu. Anak-anak dan remaja cukup mengonsumsi 1/2 telur. Selain itu, perlu memperhatikan kriteria khusus seperti orang dengan kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan ibu hamil serta menyusui. Penting juga memasak telur dengan cara yang sehat seperti merebus atau memanggang untuk mengurangi kolesterol. Setelah kita membahas 5 mitos ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan kita tentang dunia masih terus berkembang. Terima kasih telah menonton Fakta Fiksi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten terbaru. Beri komentar dan bagikan pendapat Anda.